Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Pak Guru. Semangat hari ini? Semangat. Alhamdulillah. Sepertinya anak-anak pagi hari ini ceria semua. Apakah semuanya hari ini masuk? Pak Fajar coba lihat. Danang April ada? Ada. Iqbar? Ada. Bangkit? Ada. Wahyu? Udin? Ya. Ada, alhamdulillah. Ya anak-anak, di pagi hari yang cerah ini sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa. Saya minta Pak Fajar, salah satu dari anak-anak memimpin doa. Siapa? Berani? Bangkit? Oh ya, siap. Jika berdoa, hab kosoan, hab berdoa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah ya, semoga dengan doa kita, pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik, menyenangkan, dan bermanfaat. Ya anak-anak, pada pagi hari ini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang sekolah yang damai. Nah, kira-kira anak-anak tahu nggak sekolah yang damai? Nah, belum tahu ya. Nah anak-anak biasanya di sekolah, kalau berangkat sekolah mau ke sekolah itu seneng apa tidak? Seneng kalau ke sekolah. Karena apa seneng ke sekolah? Karena belajar. Terus ada lagi, karena apa lagi di sekolah? Banyak teman-teman. Ya. Kalau banyak teman-teman juga senang. Jadi di sekolah sekolah teman bisa bertemu bapak ibu guru, betul? Ya bisa belajar tadi. Nah. Sekolah yang damai salah satunya itu tuh, anak-anak semua. Jadi anak-anak dengan sukacita berangkat sekolah dengan riang gembira, semangat untuk bersekolah. Nah pada pagi hari ini kita akan mempelajari bagaimana menciptakan sekolah yang damai. Jadi yang damai itu yang menyenangkan, yang menggembirakan tadi. Nah jadi itu. Nanti kita akan bahas bersama kira-kira yang membuat sekolah kita nyaman, damai, senang itu apa saja, dan apa saja yang membuat sekolah kita itu tidak menyenangkan. Kira-kira apa sih yang nggak buat anak-anak senang? Nah, kita harus tahu. Nah, kira-kira anak-anak kita di sekolah kira-kira pinginnya sekolahnya yang gimana? Gimana? Yang temennya nggak jaraki, betul nggak enggak? Yang nggak usil. Terus kira-kira apa lagi yang dipinginkan di sekolahnya? Bapak ibu gurunya galak apa enggak? Oh tidak. Oh gitu. Lalu apalagi ya sekolah yang menyenangkan itu ya? Kira-kira yang tidak membosankan, betul? Kira-kira yang sekolahnya bagus, tidak bahaya. Tidak ada yang barang-barang yang bahaya, betul? Itu kita harus tahu apa yang menjadi ciri-ciri dari sekolah yang damai. Itu. Nah di sini anak-anak bisa lihat di layar TV. Untuk menjaga sekolah yang damai itu ada beberapa cara. Nah. Caranya apa? Yang pertama itu tadi, kita harus sadar pentingnya sekolah yang damai, yang sekolah yang menyenangkan. Tidak ada yang namanya, teman-teman biasanya kalau istirahat ada yang kelahi atau tidak? Tidak ada yang kelahi. Oh ya bagus. Tapi kalau teman-teman biasanya bercanda usil gitu ada enggak? Ya. Ada? Ya. Ada teman-teman yang mengejek apa enggak? Tidak ada. Wah, bagus kalau itu. Nah itu harus dipertahankan anak-anak. Jangan di kelas atau pas di sekolah ketika ada guru atau tidak itu anak-anak saling mengejek, bercandanya terlewat. Nah, itu tidak baik. Itu.
Nah, itu harus dipertahankan. Nah, misalkan ada teman yang bercanda, nah itu harus juga dibatasi. Jangan yang sampai apa ya temannya nangis, terganggu, mukul. Nah, itu tidak boleh, ya. Kalau ada yang temannya seperti itu harus diingatkan yang besar-besar ya. Dan anak-anak yang SMP yang besar-besar ini tidak boleh juga mengganggu anak yang kecil. Ya Danang. Atau mengganggu temennya yang cewek. Siapa biasanya? Ya. Bercanda nggak apa-apa, tapi jangan sampai yang menyakiti, apalagi temennya nangis. Oke. Nah, itu harus diingat. Jadi kita semuanya harus menjaga biar sekolah ini menyenangkan. Masuk pagi-pagi sudah bercanda sampai anak-anak atau teman-teman yang nangis kan kasihan, nanti di kelas malah jadi tidak kondusif. Lalu ada yang kedua adalah kita harus yaitu membangun sistem di mana sekolah baik Bapak Fajar sebagai guru, Ibu Kepala Sekolah, nah ini harus sama-sama menciptakan lingkungan yang damai bersama anak-anak beserta wali murid, di mana kita harus tahu di sekolah itu tidak semua anaknya beragama Islam. Jadi kita juga harus menghormati. Nah, teman kita juga ada yang agamanya Nasrani. Nah, kayak berdoa ketika mungkin di kegiatan besar juga harus menghormati. Dan untuk kegiatan agama-agama lain juga kita harus menghormati. Dan di sini, coba teman-teman anak-anak acungkan tangan ke depan. Kira-kira kulit kita warnanya sama semuanya apa enggak ya? Mana yang lebih putih? Oh, bangkit. Pak Wajar hitam. Sama, enggak apa-apa. Nah, ini namanya bagian dari kebinekaan atau keberagaman. Ada orang yang kulitnya warnanya coklat. Ada yang warna hitam, ada enggak ini? Oh, rodo-rodo hitam enggak apa-apa karena sering bantu Bapak Ibu di rumah ya. Nanti kebunnya itu bagus juga. Ada yang putih juga. Bagus. Nah, itu jangan sampai menjadi juga bahan olok-olokan. Tidak baik. Karena kitanya semuanya sama, warna kulitnya berbeda, tapi kita tetap sama. Nah, anak-anak juga di sekolah harus bersikap adil dengan teman-teman lainnya. Misalkan temannya tidak punya penghapus, lagi butuh. Kira-kira dipinjemin apa enggak? Iya. Ya, memilih-pilih apa enggak kalau minjemin? Iqbar perlu penghapus, Udin yang punya. Kira-kira dipinjemin enggak? Pinjemi. Danang April dipinjemi enggak? Beneran? Pinjemi? Oh, iya. Kalau Danang April si Bangkit punya makanan, kira-kira dibagi apa enggak? Dibagi. Nah, itu bagus. Berteman tuh juga harus adil. Ya, jangan aku pengen berteman sama Danang April aja. Misalkan nanti Bangkit perlu bolpen atau tipek, enggak tak pinjemi. Jangan seperti itu. Kita harus adil. Tos dulu loh. Bagus. Pinter. Nah, muridnya Pak Fajar itu juga harus semangat, harus adil sama teman-temannya seperti itu. Nah, dari sini anak-anak, wah, kita dengarkan atau kita lihat video di YouTube ini. Kira-kira semangat? Semangat. Oke, Bapak setelkan ya. Wah, ada iklannya dulu. Ditunggu ya. Nih. Panas deh. Dengarkan nggak cara? Makasih ya. Tadi dong. Iya udah lagi saya sih. Ih, kamu tuh kenapa sih? Ya. Selalu aja panggil nama orang tua aku. Tuh. Keterlaluan. Ini robot antar yang kalau pas Ini jajan. kali. Wih, kamu pulang sore terus sih? Iya. Sama orang tuanya. Duh, aku capek ya. Ntar aja ya ceritanya. Capek wah. Dia kenapa sih? Aku bekerja, kamu seharian di rumah. Harusnya kamu bisa ngatur TV supaya lebih disiplin.
Baik, sekarang buka halaman 27 ya. Nah, di sekolah juga. Ibu maaf saya terlambat tadi harus tunggu ayah dulu. Besok usahakan berangkat lebih pagi ya. Sekarang silakan duduk aja. Oke. Pantes aja sih Ajeng pulang terus. Siapa biasanya yang telat? Enggak. Rame ya katanya. Dia sih udah nyobain. Tahu nggak sih? Baksonya itu terbuat dari daging tikus. Bakso tikus. Iya. Nah, anak-anak, dari video singkat tadi, kira-kira yang kejadian pertama, nyerobot di kantin, bagus apa tidak? Tidak. Tidak bagus. Oke, betul. Harusnya kalau ngantri pas belanja atau pas di kantin, harusnya bagaimana? Boleh tidak menyerobot antrian? Tidak boleh. Harusnya tetap sesuai antrian. Oke. Lalu tadi temennya itu manggilnya, misalnya namanya Bangkit, tapi malah dipanggil nama orang tuanya, bukan nama Bangkitnya. Bagus atau tidak? Tidak. Tidak bagus. Ya, betul sekali anak-anak. Itu tidak bagus memanggil teman dengan nama orang tuanya. Itu jelek. Ya, jadi jangan ditiru ya. Ya. Oke. Lalu ini tadi ada sama orang tuanya tidak sopan menjawabnya. Itu bagus apa tidak? Tidak. Tidak bagus. Itu juga jangan dicontoh. Misalkan anak-anak capek di sekolah, bilang saja yang bagus. Pak, saya tadi capek di sekolah. Itu banyak tugas, saya mau istirahat dulu. Jangan marah-marah. Ya. Tidak baik, orang tua tidak tahu kalian marahnya kenapa. Malah anak-anak kalau marah sama orang tua malah dimarahi ganti. Jadi harus dikomunikasikan dengan baik. Bicaranya yang sopan, betul sama orang tua. Nah, lalu yang keempat ini, di mana ini tadi ada telat, anak temannya telat, tapi karena membantu orang tuanya, itu nggak apa-apa, bagus. Tapi jangan dibuat jadi olok-olokan. Jadi kalau Jalan Danang April bantu orang tuanya ke sawah itu bagus, Pak Fajar suka. Nah, cuma nanti manajemen waktunya kalau bantu orang tuanya jangan sampai terlalu siang, oke? Ya, biar tidak telat. Jadi diatur waktunya. Ayo perhatikan semuanya ke sini. Ya, itu tadi sekilas. Nah, jadi kita sebagai teman tadi jangan sampai sering mengolok-olok, ya, atau namanya bullying. Seperti anak-anak yang misalnya sudah ada yang bisa pakai HP, ini juga jangan buat status koncoku nganyel gitu, nggak bagus. Enggak, Pak. Iya, yang bagus-bagus aja kalau untuk update status gitu ya. Biasa siapa yang ada status? Ada status buat puisi nggak apa-apa, tapi jangan buat olok-olokan sama temen-temennya gitu. Atau juga bullying secara fisik tadi. Mukul teman nih, pok, itu nggak boleh, ya. Bercanda yang dibatasi, jangan sampai mukul-mukul, itu tidak baik. Dan jika anak-anak kalau pernah dipukul, diolok-olok yang sudah berlebihan, jangan lupa lapor ke bapak ibu guru, oke? Lapor. Tapi jangan membuat laporan palsu juga, bercanda dilebih-lebihkan, padahal enggak. Temannya nggak ngolok-ngolok, lapornya temannya ngolok-ngolok, itu juga tidak baik. Oke. Ya, jangan menuduh temannya yang tidak betul. Nah, lalu selanjutnya sebentar, ini kelihatan tidak anak-anak layarnya di TV? Kelihatan ya? Nah, ini ada diskriminasi dan pemaksaan. Nah, jadi anak-anak di sekolah bersama teman-teman itu tidak boleh saling memaksa. Membenci kali. Membenci juga tidak boleh. Ya, misalkan kalau ke sekolah, ayo Iqbar, bantu aku bawain tasku sendiri. Terus kamu malah mainan.
atau menyuruh teman-teman yang lain yang harusnya itu pekerjaanmu sendiri itu tidak boleh. Nah, tidak boleh memaksa temannya. Ya jeneng ya. Ya, duduk yang tegak. Oh, tuh. Jadi kita tidak harus boleh memaksa teman-teman lagi. Perhatikan sini. Nih gambarnya. Membenci karena agama itu juga tidak boleh. Beda agama membenci itu tidak boleh, ya. Kita harus apapun agamanya kita harus tetap sama dan berteman. Ayo Mas Iqbar perhatikan. Oke, itu jadi anak-anak kita di sekolah harus berteman yang baik, harus berperilaku baik. Jadi kalian juga harus baik sama temennya, biar temennya juga baik. Nah, tapi kalau kamu sudah baik tapi temennya nggak baik, ya sudah, ikhlaskan saja. Tinggal wae. Sepenting kita yang berbuat baik, oke? Nah, jadilah orang sebaik-baiknya orang. Nah, sing dikangeni koncone, lah dia si bangkit ya. Biasanya gawe aku senyum. Wah, apian Iqbar mana ya, Danang ya? Mana ya? Biasanya apa-apa aku dibantu Iqbar, kok sekarang nggak ada. Jadilah teman yang dirindukan sama teman yang lainnya. Wah, yen ora enak ngangeni. Ojo sampai jadi anak yang apa ya? Yang berperilaku jelek sama nakal itu tadi. Yang sing walah, kayak kok melebu, aku kok jadi males. Jadilah teman yang ditunggu-tunggu itu tadi. Oke? Siap? Ya. Kita ciptakan sekolah damai. Oke? Apa? Sekolah damai. Ya. Lagi. Sekolah yang damai. Oke. Semangat anak-anak. Semangat ya. Alhamdulillah. Nah, mungkin pagi ini itu saja yang Bapak sedikit sampaikan. Yang penting penerapannya anak-anak di lingkungan sekolah. Ayo kita semangat menciptakan sekolah yang damai, yang membuat hati kita riang gembira kita bersekolah, yang jadi semangat ke sekolah. Itu. Dan pesan Bapak lagi, ketika ada hal yang tidak menyenangkan dari teman-teman kalian, jangan sungkan untuk melaporkan ke Bapak Ibu Guru. Tapi ingat, jangan membuat laporan palsu ya. Oke. Kita tos dulu. Semangat. Oh ya, pintar. Ya. Mungkin itu saja dari Bapak. Kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini. Minta tolong siapa memimpin doa? Dana April yang keras, yang semangat. Ya, sikap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amin. Sama wal asri. Ya, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Amin. Ya, terima kasih Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pintar semua hari. Pintar. Tepuk tangan buat kita semua. Sekolah yang damai.